Di beberapa media sosial, mungkin kita pernah dengar pernyataan kalau Indonesia itu sebenarnya tidak dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Banyak banget alasan yang bilang karena ini, itu, dan salah satunya adalah untuk membuat mereka terlihat keren di mata orang Indonesia. Kenapa sih penjajah Belanda punya ambisi untuk kelihatan keren? Untuk menjawab itu, alangkah baiknya kalau kita coba melihat ke titik awal kolonialisme Eropa itu lahir. Dan kita gali runtutan arah pemikirannya, supaya kita tidak gegabah menjawabnya. Kita mulai pembahasan ini dari Renaissance ya. Renaissance itu disebut sebagai abad pencerahan Eropa. Karena masa ini adalah transisi dari abad pertengahan Eropa yang mana masyarakat dan ilmuwan dikekang oleh gereja Katolik Roma hingga pengetahuan tidak dapat berkembang menuju abad modern Eropa yang lebih terbuka untuk pengembangan pengetahuan. Terbukanya pengembangan ilmu pengetahuan tadi memancing mereka untuk penasaran terhadap negeri-negeri lainnya. Mereka ingin tahu seperti apa peradaban lain itu. Dan akhirnya lahirlah ekspedisi-ekspedisi Eropa. Setelah mereka mengetahui peradaban lain, mereka mengklaim bahwa peradaban lain tersebut tidak ada yang semodern Eropa, semaju Eropa, dan seberkembang Eropa. Mereka mengkotak-kotakan Eropa sebagai yang rasional dan materialistik, sedangkan peradaban lain sebagai yang spiritual, mistis, dan eksotik. Akhirnya, mereka memiliki dorongan untuk menguasai peradaban lain tersebut dengan misi pemberadaban dan pembebasan versi mereka. Gila ya, menjajah kok dibilang pembebasan. Ya wajar aja orang itu kata mereka kan. Karena bagi mereka, kolonialisme itu adalah membuat Timur menjadi lebih maju dengan cara membebaskan mereka dari adat istiadat kuno mereka menuju kebudayaan Eropa yang katanya lebih modern dan lebih maju. Perlu diingat ya, kolonialisme bagi Eropa adalah pembebasan. Untuk membuat wilayah yang dikoloni menjadi lebih modern, mereka harus terlebih dahulu mengkajinya. Namun, metode yang mereka gunakan ini benar-benar membuat banyak kerancuan. Karena cara mereka itu gampangannya gini. Bayangin aja kamu adalah orang kampung dari pelosok negeri yang cuman ngerti nyawah. Terus tiba-tiba ada yang tertarik menulis biodata tentang kamu. Tapi saat kamu mau cerita soal riwayat hidupmu, mereka malah menolaknya. Mereka lebih memilih meneliti dari bekas luka di kulitmu, melihat bagaimana kondisi organ dalammu, dan mengimajinasikanmu tanpa mau mendengar ceritamu. Karena bagi mereka, kamu itu bukan orang berpengetahuan. Jadi omongannya nggak bisa dipercaya. Begitulah nasib wilayah-wilayah jajahan. Penjajah melakukan itu untuk mengurai, memahami, mengendalikan, membuat beradab, dan membebaskan Timur dari kebodohan. Seakan-akan tuh kayak kita tuh orang bodoh, sampai mereka datang, terus mereka meneliti kita. Abis itu dia ngasih tahu siapa kita, seperti apa kita, sejarah kita gimana, ngajarin kita gimana caranya bertahan hidup, dan gimana caranya bisa berguna. Versi mereka lagi. Kerasa belum Eurocentrisnya? Yakni misi untuk membuat Eropa menjadi pusat peradaban dan negara-negara lain cuma jadi pinggiran. Atau ya opsi lainnya jadi peniru barat lah. Hal ini yang banyak menginspirasi penulis sejarah dari negara jajahan untuk melakukan writing back atau menulis kembali sejarah mereka. Tujuan ini jelas untuk menghidupkan identitas kita, bukan sebagai identitas yang dibentuk oleh kolonialisme. Seperti ungkapan yang saya taruh di awal tadi. Kelihatan kan bagaimana gegabahnya mereka membuat sejarah negara jajahannya? Padahal faktanya, mereka menjajah tidak dalam tempo yang sepanjang itu. Banyak video YouTube lain yang bisa kalian tonton untuk tahu ceritanya. Tapi hal-hal seperti inilah yang membuat banyak penulis memiliki semangat untuk menulis balik sejarah mereka. Masih ingat kan quote-nya Tan Malaka yang saya kutip di video kemarin? Kali ini saya membawa tafsiran baru. Tan Malaka kan bilang, belajarlah dari barat tapi jangan jadi peniru barat, melainkan jadilah murid dari timur yang cerdas. Maksud dari ungkapan ini adalah supaya kita tidak menjadi agen-agen perpanjangan tangan misi kolonialisme Eropa. Karena banyak sarjana-sarjana lulusan sana, ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka memahami dan mengkaji negerinya sendiri sama seperti cara Eropa meneliti kita. Mereka tidak sadar dengan hal itu dan berpikir itu adalah hal yang baik. Karena bagi mereka Eropa maju dan kita tertinggal. Dan karena itu kita harus menggunakan cara pandang mereka untuk menjadi lebih modern dong. Tapi ternyata mereka itu hanya melanjutkan misi Eurocentrisnya Eropa. Intinya adalah, kolonialisme itu kan sering diidentikan dengan eksploitasi, penjajahan, dan pemerasan fisik doang. Padahal, sebenarnya kolonialisme itu menjarah lebih banyak dari itu. Memang benar, ia menjarah sumber daya alam kita, tenaga kita, tapi bayangin aja, sampai identitas kita juga dihajar. Makanya kalau diibaratkan itu,
Pas kita kecil, kita itu kayak gelas kosong. Pas kita belajar, kalau gelas tadi nggak diisi sama sebenar-benarnya identitas kita yang bukan bentukan barat, maka kita akan jadi diri kita sendiri. Tapi kalau gelas itu diisi identitas bentukan penjajah, kita malah bakal cuman jadi agen yang melanggengkan kolonialisme. Yang mana walaupun secara hukum udah nggak ada, tapi secara lapangan masih banyak. Ya karena ada agen-agen tadi.